dimulai chapter 12. Kelompoknya Firdausi, Rizky, Fadila ya. Belakang siapa dulu? Ya baik, Prof, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 12 tentang electrodynamics and relativity. Next. Ya, yang pertama yaitu tentang teori relativitas khusus, yaitu tentang postulat Einstein. Jadi di sini dimisalkan kita memasang lingkaran kawat pada gerbong barang dan kereta api lewat di antara kutub magnet raksasa seperti gambar 12.1 di bawah ini. Nah, pada saat itu ada loop melewati medan magnet, maka GGL akan terbentuk dan menurut aturan flux yaitu epsilon sama dengan negatif d flux per dt. Nah, perlu diingat bahwa GGL ini disebabkan oleh gaya magnet pada muatan di loop kawat yang bergerak bersama dengan kereta. Akan tetapi pada saat magnet lewat, medan magnet di gerbong barang berubah dan medan magnet yang berubah menginduksi medan listrik. Menurut hukum Faraday, gaya listrik yang dihasilkan akan menghasilkan GGL dalam loop yang diberikan pada persamaan 7.14 di bawah ini. Ya, next. Lalu di antara hasil elektrodinamika klasik adalah prediksi bahwa gelombang elektromagnetik merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan relatif. Maka pada prinsipnya seseorang harus dapat mendeteksi angin ether hanya dengan mengukur kecepatan cahaya di berbagai arah. Nah, contohnya seperti pada gambar 12.2 ini. Jadi ada beberapa arah, di situ ada kecepatan cahaya dan ada ether wine yang mengarah ke kanan. Nah, untuk persamaan di sebelahnya atau persamaan 7.14 ini merupakan besarnya dari kecepatan cahaya yang didapatkan dari 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian karena dari peristiwa ini, baik oleh petunjuk teoritis internal, yaitu fakta bahwa hukum elektrodinamika sedemikian rupa untuk memberikan jawaban yang benar, bahkan ketika diterapkan dalam sistem yang salah, dan oleh bukti empiris eksternal, yaitu melalui percobaan Michelson-Morley, Einstein mengusulkan dua postulatnya, yaitu yang pertama, prinsip relativitas, di mana hukum fisika berlaku di semua sistem referensi inersia, dan yang kedua adalah kecepatan universal cahaya, yaitu kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sama untuk semua pengamat inersia atau semua acuan inersia, terlepas dari sumber gerakannya. Nah, teori relativitas khusus itu terbentuk dari dua postulat ini. Yang pertama, mengangkat pengamatan Galileo tentang mekanika klasik yang berlaku untuk semua fisika. Nah, di sini menyatakan bahwa tidak ada sistem dan mutlak,
Dan yang kedua mungkin dianggap sebagai tanggapan Einstein terhadap eksperimen Michelson-Morley, yang artinya tidak ada ether, yaitu beberapa penulis menganggap bahwa postulat kedua Einstein ini tidak lebih dari kasus khusus dari yang postulat pertama. Dan mereka berpendapat bahwa keberadaan ether akan melanggar prinsip relativitas dalam arti bahwa ia mendefinisikan kerangka acuan stasioner yang unik. Next. Nah, di sini ada kecepatan relativitasnya, yaitu jika seseorang berjalan 5 mil per jam menyusuri koridor kereta, maka nanti akan terdapat kecepatan relatif, yaitu VAC sama dengan VAB plus VBC. Namun, jika A adalah sinyal cahaya, Einstein akan membuat kita percaya bahwa kecepatannya C relatif terhadap kereta api dan C relatif terhadap tanah, atau bisa dikatakan VAC sama dengan VAB sama dengan percepatan cahaya. Dan kemudian didapatkan persamaan kecepatan relatif, yaitu VAC sama dengan VAB plus VBC per 1 plus VAB kali VBC per C kuadrat. Nah, ini membuktikan bahwa relativitas khusus memaksa kita untuk mengubah gagasan kita tentang ruang dan waktu itu sendiri. Dan karena itu juga tentang besaran turunan seperti kecepatan, momentum, dan energi. Meskipun berkembang secara historis dari perenungan Einstein tentang elektrodinamika, teori khusus ini tidak terbatas pada kelas fenomena tertentu, tetapi ini adalah deskripsi pada arena ruang waktu di mana semua fenomena fisik terjadi. Karena relativitas itu mendefinisikan struktur ruang dan waktu. Nah, next. Yang kedua adalah geometri relativitas. Jadi berdasarkan gambar 12.4, di sini kita bisa membayangkan jika ada sebuah mobil barang berjalan dengan kecepatan konstan di sepanjang lintasan lurus yang mulus. Nah, di tengah-tengah mobil tergantung bola lampu. Nah, ketika seseorang melakukannya, cahaya menyebar ke segala arah dan kecepatan cahaya yaitu C. Karena saat cahaya keluar dari bola, maka kereta itu akan bergerak maju di berkas yang menuju ujung belakang memiliki jarak yang lebih pendek untuk merambat daripada yang maju, seperti 12.5. Oleh karena itu, menurut pengamat ini, peristiwa B terjadi sebelum peristiwa A. Peristiwa B ini adalah bagian belakang dari kereta, dan peristiwa A ini adalah bagian depan kereta yang bergerak maju. Atau bisa diekspresikan dengan kesamaan delta T sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat kali delta T. Next. Nah, kesimpulannya, dua peristiwa yang stimulan dalam satu sistem inersia secara umum tidak stimulan di sistem lainnya, atau dibahas lagi lebih lanjut pada materi dilatasi waktu. Nah, untuk dilatasi waktu sendiri memiliki persamaan, yaitu delta T sama dengan H per C dikali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya, next. Ya, hal tersebut terbukti waktu yang berlalu antara dua peristiwa yang sama, yaitu A ketika cahaya meninggalkan bola lampu dan B ketika cahaya menembus pusat lantai berbeda untuk kedua pengamat. Dan faktanya, interval yang direkam pada jam kereta T-nya lebih pendek dengan faktor yaitu gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan kesimpulannya adalah jamnya bergerak atau berjalan dengan lambat. Hal ini disebut dengan dilatasi waktu, dan itu tidak ada hubungannya dengan mekanisme jam. Ini adalah pernyataan tentang sifat waktu yang berlaku untuk semua jam tangan yang berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga ada kontraksi Lorentz. Nah, ini untuk percobaan kedangan yang ketiga,
kita harus membayangkan bahwa kita telah memasang lampu di salah satu ujung gerbong dan cermin di ujung lainnya, yaitu seperti gambar 12.10 dan 12.11. Nah, pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sinyal untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi? Jawabannya adalah, di mana X adalah panjang mobil. Nah, dan bagi pengamat di lapangan prosesnya lebih rumit karena beracuan pada gerakan dari kereta api. Nah, sehingga dapat dirumuskan yaitu delta X sama dengan 1/akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat kali delta X. Yang artinya kesimpulannya benda bergerak dengan dipersingkat. Jadi kebalikannya ya, dilatasi waktu tadi. Ya, next. Yang ketiga yaitu transformasi Lorentz. Jadi setiap proses fisik terdiri dari satu atau lebih peristiwa. Sebuah peristiwa adalah sesuatu yang terjadi di lokasi tertentu, yaitu ada acuan X, Y, Z-nya. Nah, ini sekarang disebut transformasi Galilea, meskipun mereka hampir tidak pantas mendapatkan gelar yang begitu bagus, yang terakhir khususnya. Nah, seperti gambar 2.17 di bawah ini, ya. Ini adalah transformasi Lorentz yang terkenal, yang dengannya Einstein menggantikan transformasi Galilea. Dan mereka berisi semua informasi geometris dalam teori khusus, seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut. Jadi kamus terbalik yang membawa Anda dari S negatif kembali ke S dapat diperoleh secara aljabar dengan menyelesaikan persamaan 1 dan 4 untuk X dan T, atau lebih sederhana dengan mengganti tanda V. Jadi di sebelah kiri ini merupakan transformasi Lorentz, yang sebelah kanan ini hasil dari transformasi Lorentz tersebut. Nah, yang keempat yaitu struktur ruang dan waktu. Jadi ada 4 vektor transformasi Lorentz tampak lebih sederhana jika dinyatakan dalam besaran X0 sama dengan CT atau beta sama dengan V per C. Nah, untuk di sini itu menggunakan X0 bukan menggunakan T, dan menggunakan beta bukan menggunakan V. Jadi sama dengan mengubah satuan waktu dari detik ke meter 1 lalu ke meter X0 sesuai dengan waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh 1 meter dalam ruang hampa. Nah, ini perkalian matriksnya itu nanti menghasilkan X bar pangkat mikro sama dengan sigma lambda mikro nu X nu. Jadi di mana di atas merupakan matriks transformasi Lorentz dalam persamaan 12.24. Nah, untuk yang persamaan di bawah ini yang hasilnya yaitu A mikro sama dengan A0, A1, A2, A3, dan seterusnya, itu merupakan sama seperti produk titik biasa yang merupakan invarian atau tidak berubah di bawah rotasi. Kombinasi ini invarian di bawah transformasi Lorentz untuk melacak tanda minus lebih mudah untuk memperkenalkan vektor kovarian A mikro yang berbeda dari kovarian A mikro hanya dalam tanda komponen ke 0. Jadi hasilnya A mikro ini. Next. Yang kedua yaitu interval invarian. Jadi perkalian skalar dari 4 vektor dengan dirinya sendiri itu akan menghasilkan seperti ini kriterianya. Jadi jika A mikro itu lebih dari 0, maka A mikronya disebut dengan space-like. Tapi jika kurang dari 0 disebut dengan time-like, dan jika sama dengan 0 maka disebut like-like. Dan I pada penjabaran persamaan ini adalah perpindahan 4 vektor dan hasil skalar dari X mikro dengan dirinya sendiri, atau disebut interval invarian antara dua kejadian. Yang ketiga adalah diagram ruang dan waktu.
seperti gambar 12.21 dan 12.22 di sini. Jadi ketika lintasan partikel pada diagram Minkowski disebut garis dunia, misalkan kita berangkat dari titik asal pada waktu T sama dengan 0. Karena tidak ada benda atau material yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya, maka garis dunia Anda tidak akan pernah memiliki kemiringan kurang dari 1. Dengan demikian, gerakan Anda dibatasi pada daerah terbentuk baju yang dibatasi oleh 2 garis 45 derajat, seperti yang digambarkan pada gambar 12.2. Dan faktanya tidak mungkin kita dapat mempengaruhi peristiwa di masa sekarang. Itu adalah waktu yang sangat luas dan sama sekali tidak dapat diakses oleh kita. Next. Ya, akan dilanjutkan oleh Bu Firdausi. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya yaitu 12.2 energi dan momentum relativistik. Dalam mekanika klasik, momentum adalah massa dikali dengan kecepatan. Sehingga ketika ingin memperluas definisi ini ke domain relativistik akan muncul pertanyaan, haruskah menggunakan kecepatan biasa atau kecepatan yang sesuai atau real? Dalam fisika klasik, eta dan U adalah identik, namun dalam konteks relativitas penting bagi kita untuk menggunakan kecepatan yang sesuai, karena hukum kekalahan momentum tidak akan konsisten dengan prinsip relativitas jika mendefinisikan momentum sebagai M dan U. Dengan demikian, ada persamaan yaitu P ekuivalen M eta sama dengan MU per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Sehingga momentum relativistik dari suatu benda bermassa M bergerak dengan kecepatan real U, sehingga momentum relativistik adalah bagian spasial dari 4 vektor, yaitu P pangkat mu ekuivalen M eta pangkat mu. Persamaan nama memperkenalkan apa yang disebut dengan massa relativistik atau MR ekuivalen M per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Jadi P dapat ditulis kembali menjadi MRU. Sehingga komponen temporal dapat dituliskan P pangkat 0 sama dengan M eta pangkat 0 sama dengan MC kuadrat per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Sehingga mewakili Einstein didefinisikan P pangkat 0C sebagai energi relativistik, yaitu E ekuivalen MC kuadrat per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Next. P pangkat mu disebut sebagai energi momentum 4 vektor atau momentum 4 vektor. Perhatikan bahwa energi relativistik tidak nol, bahkan ketika objek diam disebut sebagai energi diam. Atau dengan persamaan E res ekuivalen mc kuadrat. Sisanya yang disebabkan oleh gerakan adalah energi kinetik. Atau dengan persamaan sebagai berikut. Di dalam non-relativistik, U lebih dari kurang dari C, akar kuadrat dapat diperluas dengan pangkat U kuadrat per C kuadrat, sehingga memberikan persamaan E kinetik ekuivalen setengah MU kuadrat plus 3/8 MU pangkat 4 per C kuadrat, dan seterusnya. Di setiap sistem tertutup, energi relativistik total dan momentum adalah kekal. Sehingga kita ketahui bahwa massa tidaklah kekal. Ketika orang-orang menyebutkan konservasi massa menjadi energi, sebenarnya adalah konservasi energi diam menjadi energi kinetik. Perhatikan perbedaan antara invarian kuantitas atau nilai yang sama di setiap sistem inersia dan konservasi kuantitas, nilai yang sama sebelum dan setelah melalui beberapa proses. Massa tidak berubah tetapi tidak kekal. Energi dikonservasikan tetapi tidak invarian.
Muatan listrik keduanya kekal dan invarian, dan kecepatan juga tidak kekal, juga bukan invarian. Itu adalah contohnya. Hasil kali skalar dari P pangkat mu dengan dirinya sendiri adalah seperti persamaan di bawah itu. Dalam hal energi relativistik dan momentum, atau dengan persamaan E kuadrat minus P kuadrat C kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4. Next. Berikutnya kita membahas tentang kinematika relativistik. Misalnya ada dua bongkah tanah liat seperti pada gambar di bawah, yaitu gambar 12.26. Masing-masing bermassa diam, bertabrakan langsung di 3/5C. Mereka tetap bersama. Maksudnya seperti gambar yang kedua, yaitu before menjadi after setelah bertumbukan. Pertanyaannya, berapa massa M dari gumpalan tanah tersebut? Sehingga dalam hal kekekalan momentum itu 0 sebelum sama dengan 0 setelah, karena memiliki massa yang sama. Energi setiap gumpalan sebelum tumbukan adalah mc kuadrat per akar 1 minus 3/5 pangkat 2 sama dengan 5/4 mc kuadrat. Dan setelah energi balok komposit setelah tumbukan adalah mc kuadrat karena diam, karena saling menyatu. Jadi konservasi energinya adalah 5/4 mc kuadrat plus 5/4 mc kuadrat sama dengan mc kuadrat. Dan karenanya M sama dengan 5/2M, M kecil atau massa. Perhatikan bahwa ini adalah lebih besar dari jumlah massa awal, sehingga massa itu tidak kekal dalam tumpukan ini. Energi kinetiknya diubah menjadi energi diam sehingga massa bertambah. Next. Dalam mekanika klasik tidak ada yang bermassa 0 atau M sama dengan 0, yaitu ketika partikel energi kinetiknya setengah MU kuadrat. Dan momentumnya akan menjadi 0. Tidak dapat menerapkan gaya untuk F sama dengan M kali A, karena menurut hukum ketiga Newton, ia tidak memberikan gaya pada hal yang sama juga berlaku dalam relativitas. Ketika P dan E masih sebanding dengan M, namun jika U sama dengan C, maka pada pembilang diseimbangkan dengan 0 pada penyebutnya, sehingga meninggalkan P dan E tidak tentu, atau 0 di atas 0. Oleh karena itu dapat dibayangkan bahwa partikel tidak bermassa dapat membawa energi dan momentum asalkan selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Meskipun persamaan 12.46 dan 12.49 tidak cukup untuk menentukan P dan E, persamaan 12.54 menunjukkan bahwa keduanya harus terikat oleh E sama dengan PC. Untuk contoh yang kedua yaitu 12.8, sebuah pion yang diam meluru menjadi muon dan neutrino, seperti gambar 12.27. Temukan energi muon yang keluar dalam hal dua massa, MP dan MMu. Diasumsikan bahwa MV sama dengan 0. Sehingga dalam kasus ini solusinya yaitu E sebelum sama dengan MP C kuadrat dan P sebelumnya sama dengan 0. Untuk E sesudahnya sama dengan EMU plus EV, dan P sesudahnya yaitu PMU plus PV. Sehingga kekekalan momentum mensyaratkan bahwa PV sama dengan minus PMU. Kekekalan energi mengatakan bahwa EMU plus EV sama dengan MP C kuadrat, sehingga EV sama dengan mutlak PV C, sehingga mutlak PMU sama dengan akar EMU kuadrat minus MU kuadrat C pangkat 4 per C, sehingga dari persamaan 12.4 itu menghasilkan EMU plus akar EMU kuadrat minus MU kuadrat C pangkat 4 sama dengan MP C kuadrat. Next.
Sehingga dari persamaan berikut menghasilkan EMU sama dengan MP kuadrat plus MU kuadrat dikali C kuadrat per 2MI. Untuk berikutnya contoh ketiga yaitu hamburan Compton, sebuah foton energi E0 memantul dari elektron seperti gambar 12.28 yang awalnya diam. Temukan energi E dari foton yang keluar sebagai fungsi dari sudut hamburan theta. Solusinya yaitu kekalahan momentum dalam arah vertikal memberikan PE sin theta sama dengan PP sin theta atau PP sama dengan E per C. Sehingga kekalahan momentum dalam arah horizontal memberikan persamaan di bawah itu. Akhirnya kekalahan momentum mengatakan bahwa E0 plus MC kuadrat sama dengan E plus EE sama dengan E plus akar N kuadrat C pangkat 4 plus PE kuadrat C kuadrat. Sehingga untuk penyelesaian untuk E yaitu 1 per 1 minus cos theta per MC kuadrat plus 1 per E0. Next. Sehingga apabila yang ditanyakan adalah panjang gelombang foton, maka E sama dengan HV, di mana HV itu sendiri adalah HC per lambda. Jadi lambda sama dengan lambda 0 plus H per MC kali 1 minus cos theta. Sehingga kuantitas dari H per MC disebut sebagai panjang gelombang Compton dari elektron. Next. Berikutnya membahas tentang dinamika relativistik. Ketika membahas ini, yang pertama adalah hukum pertama Newton dibangun di dalam prinsip relativitas. Dan hukum kedua dalam bentuk F sama dengan dP per dt. Sehingga mempertahankan validitasnya dalam mekanika relativistik asalkan kita menggunakan momentum relativistik. Contoh, gerak di bawah gaya konstan, yaitu sebuah partikel massa M dikenai gaya konstan F. Jika partikel itu mulai dari keadaan diam di titik asal dengan waktu T sama dengan 0, maka tentukan posisi X sebagai fungsi waktu. Sehingga solusinya yaitu seperti persamaan di atas, yaitu dP per dt sama dengan F, maka P sama dengan Ft plus konstan. Tetapi di soal itu kan diketahui bahwa P sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Konstanta seharusnya 0 karena P sama dengan MU per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat sama dengan FT. Sehingga untuk penyelesaian U diperoleh yaitu U sama dengan F per M dikali T per akar 1 plus FT per MC kuadrat. Next. Sehingga pembilangnya tentu saja adalah jawaban klasik. Kira-kira sebenarnya adalah F per M T kurang dari sama dengan C, tetapi penyebut relativistik memastikan bahwa tidak pernah melebihi C. Sebenarnya sebagai T itu tak hingga dan U adalah C. Untuk menyelesaikan masalah diintegrasikan kembali menjadi persamaan di bawah itu. Pada parabola klasik, XT dengan persamaan XT sama dengan F per 2M T kuadrat, grafiknya adalah hiperbola seperti gambar 1230. Karena alasan ini, gerak di bawah gaya konstan sering disebut sebagai gerak hiperbolik. Ini terjadi misalnya ketika partikel bermuatan ditempatkan dalam medan listrik yang seragam atau yang sama. Usaha adalah integral garis dari gaya atau dengan persamaan W ekuivalen integral F dl. Sehingga teorema usaha energi atau kerja yang dilakukan pada sebuah partikel sama dengan peningkatan energi kinetiknya.
berlaku secara relativistik sesuai dengan persamaan di bawah itu. Next. Sehingga menghasilkan W sama dengan integral dE per dt dikali dt sama dengan E akhir minus E awal. Karena energi diam adalah konstan, maka tidak apa-apa apabila menggunakan energi total atau energi kinetiknya. Berbeda dengan dua yang pertama, hukum ketiga Newton secara umum tidak meluas ke domain relativistik. Apabila dua objek yang bersangkutan dipisahkan di dalam ruang, maka hukum ketiga tidak sesuai dengan relativitas simultanitas. Misalkan pada gaya A dan B pada suatu T saat adalah Ft dan gaya B pada A pada saat yang sama adalah minus Ft, maka hukum ketiga berlaku dalam kerangka acuan ini. Tetapi seorang pengamat yang bergerak akan bilang bahwa gaya-gaya yang sama dan berlawan ini terjadi pada waktu yang berbeda dalam sistemnya. Oleh karena itu, maka hukum ketiga ini dilanggar. Hanya dalam kasus interaksi kontak di mana dua gaya diterapkan pada titik fisik yang sama, hukum ketiga dapat dipertahankan karena F adalah turunan dari momentum terhadap waktu. Maka ketika Anda berpindah dari satu sistem inersia ke yang lain, pembilang dan penyebutnya harus dirubah sehingga menjadi persamaan sebagai berikut. Dan persamaan untuk komponen Z yaitu F bar Z sama dengan Fz per gamma 1 minus beta Ux per C. Next. Sehingga untuk komponen X itu persamaannya sebagai berikut. Sehingga nanti menghasilkan untuk menghitung dE per dt-nya, itu kita bisa memasukkan F bar X sama dengan Fx minus beta U dot F per C per 1 minus beta Ux per C. Sehingga dalam kasus persamaan ini cukup ketika partikel diam di S sehingga U sama dengan 0, maka persamaannya yaitu F bar tegak lurus sama dengan 1 per gamma F tegak lurus, atau dapat dikatakan yaitu F bar sejajar dengan F barnya. Hingga artinya yaitu komponen F yang sejajar dengan gerak S bar tidak berubah, sedangkan komponen tegak lurus dibagi dengan gamma. Transformasi F dengan memperkenalkan gaya yang tepat yaitu dengan kecepatan yang tepat juga yang akan menjadi turun momentum terhadap waktu. Sehingga dapat dituliskan dengan K pangkat mu ekuivalen dengan dP pangkat U dP pangkat mu per d to. Ini disebut sebagai gaya Minkowski. Karena P pangkat mu adalah 4 vektor dan waktu yang tepat adalah invarian, maka komponen spasial dari K pangkat mu terkait dengan gaya dapat dituliskan dengan persamaan K sama dengan dt per dt, dp per dt sama dengan 1 per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat dikalikan dengan F. Sedangkan komponen ke-0 itu dapat dituliskan menjadi K pangkat 0 sama dengan dt per dt sama dengan 1 per C dE per dt. Sehingga terlepas dari 1 per C, maka energi partikel meningkat, atau dengan kata lain gaya yang tepat dikirimkan ke partikel. Next. Dinamika relativistik dapat dirumuskan dalam istilah gaya Minkowski ketika mengeneralisasikan beberapa hukum gaya klasik seperti hukum Lorentz ke domain relativistik, maka akan muncul pertanyaan
apakah rumus klasik sesuai dengan gaya Minkowski? Dengan kata lain, haruskah nanti menuliskan dengan persamaan F sama dengan Q E plus U cross B, ataukah sama dengan Q E plus U cross B? Sehingga seperti pada gambar 1231 dan 1234, maka nanti kita akan menghasilkan percepatan sentripetal yang diperlukan untuk mempertahankan gerak melingkar. Namun H dalam relativitas, khusus dalam gaya sentripetal, itu bukanlah mu kuadrat per R seperti dalam mekanika klasik, yang mana dari gambar 12.32 dp sama dengan pd theta, sehingga menghasilkan persamaan F sama dengan dp per dt sama dengan p d theta per dt sama dengan pu per r. Secara klasik tentu saja P sama dengan M kali U, sehingga menjadi F sama dengan MU kuadrat per R. Sehingga dengan demikian dapat dihasilkan persamaan Q besar UB sama dengan PUR, atau biasanya disebut dengan P sama dengan QBR. Dalam mekanika klasik, momentum total atau P dari kumpulan partikel yang berinteraksi dapat dinyatakan sebagai massa total M kali kecepatan pusat massa, atau dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan E per C kuadrat DRE per DT. Sehingga P di situ mencakup semua bentuk momentum, dan E adalah bentuk energi yang tidak hanya mekanik tetapi juga apapun yang disimpan di dalam medan tersebut. Next. Contoh berikutnya yaitu apabila momentum yang tersimpan dalam medan kabel koaksial tidak nol, meskipun kabel itu sendiri dalam keadaan diam, itu tampak paradoks. Namun energi sedang diangkut dari baterai ke resistor. Dan karena pusatnya itu bergerak energinya, apabila Z sama dengan 0, maka hambatannya berada di Z sama dengan L. Lalu RE sama dengan Q E0 R0 plus ER LZ topi per E, di mana ER di situ adalah energi dalam resistor dan R0 adalah sisa energi, yang mana R0 adalah pusat energi dari E0, sehingga menjadi DRE per DT sama dengan DER per DT dot L per E Z topi sama dengan IVL per E Z topi. Sehingga dari persamaan berikut, maka momentum totalnya menghasilkan P sama dengan IVL per C kuadrat Z topi. Untuk berikutnya yaitu sesuai dengan gambar 12.33, itu adalah contoh dari dipol magnet M. Dipertimbangkan apabila lingkaran persegi panjang kawat yang membawa arus stabil I, yang digambarkan arus sebagai aliran muatan positif yang tidak berinteraksi, bergerak bebas di dalam kawat. Ketika medan listrik uniform E diterapkan, maka muatan dipercepat dari segmen kiri dan melambat ke segmen kanan. Temukan momentum total semua muatan di loop. Sehingga solusinya yaitu U plus itu dari arah ke kanan, dan N negatif mengisi untuk segmen bawah, bergerak dengan kecepatan lebih lambatnya. Dan U minus itu ke kiri dengan arus I sama dengan lambda U, sama ke keempat segmen atau muatan akan menumpuk di suatu tempat. Sehingga I sama dengan Qn per L, U plus sama dengan Qn minus per L U minus, sehingga menjadi N kurang lebih plus minus
I dot L per Q, di mana Q adalah muatan setiap partikel dan L adalah panjang persegi panjang. Secara klasik, momentum sebuah partikel tunggal adalah P sama dengan MU, dengan M adalah massa dan momentum totalnya ke kanan. Sehingga dapat persamaannya P klasik sama dengan Mn plus U plus minus M min, N min, U min sama dengan M IL per Q minus MIL per Q, sehingga dapat 0, sehingga menghasilkan 0. Next. Setelah semua yang sudah dikerjakan seperti pada persamaan sebelumnya, blok secara keseluruhan itu tidak bergerak, tetapi secara relativistik P sama dengan gamma MU dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Karena partikel di atas bergerak lebih cepat, maka perolehan energinya ketika sebuah partikel naik dari segmen kiri sama dengan yang dilakukan oleh gaya listrik, di mana W adalah tinggi dari persegi panjang, sehingga menghasilkan persamaan gamma plus dikurangi minus gamma min sama dengan Q EW per MC kuadrat. Tetapi di dalam ILW adalah komponen dipol magnetic loop. Sebagai vektor M menunjuk ke halaman dan P ada di sebelah kanan, sehingga P-nya adalah 1/C kuadrat M cross E. Jadi dipol magnet yang diam dalam medan listrik membawa momentum linier meskipun tidak bergerak. Sehingga hal tersebut dinamakan atau disebut sebagai momentum tersembunyi yang relativistik. Dan membatalkan momentum elektromagnetik yang tersimpan di medan. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Afnan. Baik, terima kasih. Selanjutnya 12.3 relativitas elektrodinamika. Untuk memulai, saya ingin menunjukkan kepada Anda mengapa harus ada yang namanya magnetisme, mengingat elektrostatika dan relativitas, dan bagaimana khususnya Anda dapat menghitung gaya magnet antara kawat pembawa arus dan muatan yang bergerak tanpa pernah menerapkan hukum magnet. Misalnya, Anda memiliki serangkaian positif muatan bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Saya akan menganggap muatannya dekat, cukup bersama hingga kita dapat memperlakukannya sebagai muatan garis kontinu. Lambda ditumpahkan pada rangkaian positif. Negatif lambda melanjutkan ke kiri di kecepatan yang sama V. Jadi kita memiliki arus ke kanan. Besarnya sementara itu pada jarak S ada muatan titik Q yang bergerak ke kanan pada kecepatan U lebih kecil dari V. Karena dua muatan garis dibatalkan, tidak adanya gaya listrik pada Q dalam sistem ini. Karena V negatif lebih besar dari V positif, kontraksi Lorentz dari jarak antara muatan negatif lebih parah dari antara muatan positif. Dalam bingkai ini, oleh karena itu, kawat pembawa muatan negatif seperti halnya gambar berikut ini. Tanya, lambda kurang lebih sama dengan kurang lebih gamma kurang lebih lambda 0, di mana gamma sama dengan 1 per akar 1 kurang V kuadrat kurang lebih per C kuadrat, dan lambda adalah rapat muatan garis positif dalam sistem diamnya sendiri. Itu bukan sama dengan lambda, tentu saja di S. Mereka sudah bergerak dengan kecepatan V. Jadi lambda sama dengan gamma lambda 0, di mana gamma
sama dengan 1 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Dibutuhkan beberapa aljabar untuk menetapkan gamma kurang lebih ke dalam bentuk sederhana, di mana gamma kurang lebih dengan 1 per akar 1 per C kuadrat Pi U akar 2 1 VU per C kuadrat minus 2, sehingga menjadi gamma 1 UV per C kuadrat per akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat. Muatan garis dalam S adalah lambda total sama dengan lambda positif tambah lambda negatif sama dengan lambda 0 gamma positif kurang gamma negatif, sehingga menjadi minus 2 lambda UV per C kuadrat akar 1 per U kuadrat per C kuadrat akibat kontraksi Lorentz yang tidak seimbang antara garis positif dan negatif. Kalau pembawa arus yang netral secara listrik dalam satu sistem inersia akan dikenakan beban lainnya. E sama dengan lambda total per 2V epsilon 0 S. Nah, sekarang muatan garis gamma total menghasilkan medan listrik, di mana E sama dengan lambda total per 2V epsilon 0 S per. Jadi ada gaya listrik pada Q di S per itu F per sama dengan QE sama dengan negatif lambda V per V epsilon C kuadrat S dikali QU per akar 1 per U kuadrat per C kuadrat. Tapi jika ada gaya pada Q dan S per, pasti ada gaya di S benarnya. Jika bisa menghitung dengan menggunakan aturan transformasi untuk gaya, karena Q diam di S per dan F adalah tegak lurus terhadap U. Gaya di S per diberikan oleh F akar 1 minus U kuadrat per C kuadrat S per sama dengan minus lambda V per V epsilon C kuadrat QU per S. Muatan ditarik ke arah kawat dengan gaya listrik dalam S per, di mana kawat bermuatan dan Q diam. Tetapi jelas tidak ada listrik di S per, di mana kawat netral. Secara bersama-sama elektrostatika dan relativitas menyiratkan adanya gaya lain, hingga menjadi F sama dengan negatif QU U0 1I per 2V S. Bagaimana bidang berubah? Dengan mengingat hal ini, pertimbangkan kemungkinan medan listrik yang paling sederhana. Medan uniform di daerah antara plat kapasitor paralel yang besar. Kala kapasitor diam di S0 dan pembawa muatan permukaan kurang lebih sigma 0. Kemudian E0 sama dengan sigma 0 per epsilon 0 Y topi. Lalu bagaimana jika kapasitor sistem S per bergerak ke kanan di kecepatan prima? Dalam sistem ini lempeng-lempeng bergerak ke kiri, tetapi lapangan masih berbentuk E sama dengan sigma per epsilon Y topi. Salah satunya perbedaan antara nilai muatan permukaan rumus epsilon per E0 epsilon 0 untuk kapasitor plat sejajar berasal dari hukum Gauss, dan hukum Gauss berlaku sempurna untuk muatan bergerak. Ini diaplikasikan juga bergantung pada simetri.
bidang antara plat menjadi supersisi dari medan positif sigma dan medan negatif sigma. Akan tetap berjalan tegak lurus terhadap plat, mengubah tanda muatan berbalik arah, bidang dan jumlah vektor menghilangkan komponen paralel. Sekarang muatan total pada setiap plat adalah invarian dan lebar W tidak berubah, tetapi panjang L konstruksikan oleh Lorentz dengan vektor gamma 0 sama dengan 1 per akar 1 negatif V0 kuadrat per C kuadrat. Jadi muatan persatuan bertambah dengan faktor gamma 0. Jadi muatan persatuan luas bertambah dengan faktor gamma 0, di mana sigma sama dengan gamma 0 sigma 0. Demikian E tegak lurus sama dengan gamma 0 E0 tegak lurus. Saya telah menampakkan seperti untuk memperjelas bahwa aturan ini berkaitan dengan komponen E yang tegak lurus terhadap arah gerak Esper untuk mendapatkan aturan komponen paralel. Pertimbangan kapasitor berbasis dengan bidang YZ. Kali ini adalah misalkan plat D yang dikontrol oleh Lorentz, sedang L dan W. Dan karena itu juga adalah sama di kedua bidang. Sejak bidang atau plat tidak bergantung di mana, maka E sejajar sama dengan E0 sejajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan untuk teman-teman ada yang mau menambahi atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Elektrodinamika tapi ditinjau secara relativistik, ya. Sebelum ini itu elektrodinamika tapi ditinjau dengan fisika klasik, fisika Newton. Nah, mengapa elektrodinamika ini bisa ditinjau dari relativistik? Karena bagian dari elektrodinamika itu adalah elektron yang bergerak, elektron yang dinamis. Nah, elektron yang bergerak dengan kecepatan itu mendekati kecepatan cahaya, sehingga bisa diberlakukan relativistik. Nah, konsep relativistik itu harus memenuhi 3 postulat Einstein, ya. 3 postulat Einstein itu harus terpenuhi. Ya, yang pertama ini yang berkaitan dengan bahwa tidak ada kerangka acuan mutlak. Nah, ini pemahaman pertama teori tentang relativistik, ya. Ini berlaku jika tidak ada kerangka acuan mutlak. Ini pemahaman pertama, ya, bahwa tidak ada kerangka acuan mutlak. Artinya apa? Artinya setiap saat ketika kita mengukur kecepatan, momentum, atau pengalaman, ya, dalam waktu sebuah subjek itu selalu dalam kaitannya dengan sesuatu hal yang lain, terkait dengan hal yang lain. Itu pemahaman yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua, kecepatan cahaya di dalam ruang hampa ke segala arah adalah sama untuk semua pengamat, ya, sama untuk semua pengamat. Jadi tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Itu yang kedua, ya. Kalau membahas tentang relativistik itu tentu itu harus dipegang betul, ya.
Yang pertama, tidak ada kerangka acuan mutlak. Selalu kalau mengukur kecepatan itu tentu kecepatan atau momentum ya itu berkaitan dengan hal yang lain, tidak bisa mutlak bergantung sendiri. Kemudian yang kedua, kecepatan cahaya itu kecepatan cahaya di ruang hampa ya itu ke segala arah dan sama untuk semua pengamat, tidak bergantung gerak sumber cahayanya kemana atau pengamatnya di mana atau bergerak kemana, tidak bergantung. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya. Tidak ada, ya. Tidak ada yang melampaui kecepatan cahaya. Nah, ketika postulat Einstein ini kemudian digunakan untuk menganalisis ya fenomena-fenomena fisika secara relativistik, termasuk elektrodinamika. Ya, karena kecepatannya itu sudah mendekati kecepatan cahaya, maka bisa digunakan relativistik, teori relativistik. Dan teori relativistik ini semakin menuju perkembangan teknologi, ini semakin banyak diakui kebenarannya, ya, banyak diakui kebenarannya. Ini contoh yang sering kita gunakan itu adalah Global Positioning System (GPS), di mana GPS itu kan di sana ada satelit ya yang mengitari bumi dengan kecepatan sekitar 12.000 mil atau 20.300 km ya per jamnya itu, atau sekitar 10.000 km per jam mengelilingi matahari ya. Jadi itu sudah kecepatan yang sangat tinggi. Kalau itu didekati dengan fisika klasik, itu nanti banyak errornya. Jadi GPS itu kalau banyak errornya, kalau kecepatannya mendekati kecepatan cahaya atau kecepatan satelit yang 10.000 km per jam, itu bisa digunakan menggunakan teori relativistik. Karena kalau menggunakan teori fisika Newton, fisika klasik, itu maka akan ada selisih waktu yang sangat besar, ya. Sehingga kalau waktunya selisih, maka jarak yang ditempuh itu bisa jauh sekali, bisa kesalahannya itu sampai ordenya itu 1.000 km, jadi sangat jauh, sehingga tidak akurat yang dilakukan GPS. Jadi paling gampang kalau Anda pakai Grab pesan makanan, nanti kasihan itu yang mengantar Grab-nya itu, ojek online itu, ojolnya itu, kasihan karena tidak akurat, ya, akan mencari tempat yang salah karena memang tidak digunakan teori relativistik. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita gunakan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari teori relativistik itu. Kemudian yang sering kita gunakan itu bom atom nuklir itu juga menggunakan teori relativistik ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada perubahan massa menjadi energi. Jadi E sama dengan delta MC kuadrat, itu adalah perubahan massa delta M itu menjadi energi ya. Jadi massa dikonversi menjadi energi. Itu juga menggunakan teori relativistik ya. Kalau kita perhatikan ya, selain memang itu wahyu ya, tapi bisa kita analisis, kita dekatkan dengan teori relativistik ya. Jadi seseorang yang bergerak dengan kecepatan tinggi ya, astronot misalnya ya, astronot misalnya, atau kalau yang terkait dengan mi'rajnya Nabi Muhammad, itu juga bisa dianalisis sebetulnya, logis ya, masuk akal.
logis sebetulnya dalam waktu tidak sampai semalam, ya katakan semalam lah, itu bisa menjelajah dengan berbagai histori cerita pengalaman Nabi Muhammad, mulai dari langit ke-1 sampai langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu logis sebetulnya ya. Hanya kalau kita dekati dengan ilmu pengetahuan relativistik itu sangat logis. Kemudian astronot itu juga begitu. Itu akan mengamati, ya, akan mengalami bahwa waktu dia itu akan berbeda dengan waktu ketika orang yang diam di bumi, ya. Orang yang diam di bumi. Jadi panjang pesawatnya itu ya, jetnya yang dipakai astronot itu juga mengalami kontraksi namanya, ya. Kontraksi. Kalau waktunya mengalami dilatasi, pengurangan waktu. Tapi kalau panjangnya itu mengalami perubahan, ya, lebih panjang, ya. Kalau dalam fisika itu disebut kontraksi panjang, di mana pesawat pembawa para penjelajah angkasa astronot itu terlihat seperti memanjang bagi pengamat di bumi, ya. Sementara bagi astronot tidak ada terjadi apa-apa, ya. Itu dialami, ya, bagi astronot. Kalau kejadiannya itu yang diamati itu adalah panjang dari pesawat jet yang ditumpangi oleh astronot, itu maka astronot seperti melihat tidak ada kontraksi panjang. Tapi kalau pengamat yang ada di bumi itu akan melihat semakin panjang. Demikian pula waktunya akan mengalami dilatasi. Nah, mulai dari perubahan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, maka semua fenomena yang ada, semua besaran-besaran fisika yang ada, bukan hanya panjang, bukan hanya waktu, tetapi itu berdampak kepada besaran-besaran fisika yang lain, termasuk elektrodinamika, ini juga mengalami perubahan-perubahan, ya. Itu akibat dari kecepatan objek itu yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kalau itu yang terjadi, maka analisisnya harus menggunakan teori relativistik, ya. Tapi kalau benda bergerak dengan kecepatan cahaya didekati dengan fisika klasik, maka akan terjadi banyak errornya, ya, akan terjadi banyak kesalahannya. Demikian pula benda-benda yang bergerak dengan kecepatan rendah, ya, kemudian itu dianalisis menggunakan teori relativistik, ya tentu banyak kesalahan, tidak akurat. Jadi harus bisa menempatkan mana fisika klasik itu digunakan dan mana fisika relativistik itu digunakan. Itu sekedar tambahan dari saya, ulasan dari saya. Mungkin dari kelompok lain ada yang didiskusikan, silakan. Nah, Anda bisa melihat ini juga, ya, selain aplikasi di GPS, ya, itu juga banyak sekali aplikasi di nuklir, ya. Kemudian warna kuning emas itu juga ada kaitannya dengan relativistik, ya. Kalau magnet adalah efek relativistik dan kerja generator yang menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativistik. Ini juga bagian dari penjelasan atau analisis relativistik, ya. Jadi kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus partikel bermuatan dalam kawat, itu kan kecepatannya tinggi, ya. Itu dipengaruhi perubahan medan magnet yang memaksanya bergerak dengan menghasilkan arus listrik. Nah, elektron yang bergerak menghasilkan arus listrik, itu elektron yang bergerak itu dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Nah, namun saat kawat diam pada medan magnet, ternyata arus listrik masih timbul.
bukan sebaliknya. Itu membuktikan tak ada kerangka acuan yang mutlak. Tadi ya postulat yang pertama. Jadi pada saat kawat diam pada medan magnet, ternyata arus listrik masih timbul. Bukan sebaliknya. Itu adalah bukti postulat yang pertama tadi. Jadi ada postulat yang harus dipegang untuk menjelaskan tentang teori relativistik ya. Warna kuning emas itu juga bagian dari analisis ini ya, karena sejumlah partikel cahaya atau foton yang mengenai logam akan terserap dan dipancarkan kembali dengan gelombang yang lebih panjang. Nah itu, ini juga bisa dijelaskan dengan teori relativistik. Jadi kebanyakan logam mengkilap karena elektron itu pada atomnya melompat dari tingkat energi atau orbital yang berbeda. Jadi adanya lompatan elektron dari level energi yang berbeda itu juga menimbulkan cahaya ya, kilatan-kilatan cahaya. Nah, sebuah partikel atau foton yang mengenai logam akan terserap dan dipancarkan kembali dengan gelombang yang lebih panjang. Jadi ada kaitannya dengan ini ya, spektrum warna, spektrum cahaya, Magicu Hibiniu itu. Ketika panjang gelombangnya berbeda, frekuensinya juga berbeda, maka itu memancarkan warna yang berbeda. Nah, seperti halnya ini ya, kalau kita melihat teropong ya, teropong bintang, teropong benda-benda langit yang jauh, itu di sana ada warna-warna yang kemerah-merahan atau merah ya. Jadi mulai dari merah muda sampai merah ini tua, kemudian ada biru muda sampai biru tua, itu akan terlihat warna-warna benda-benda di langit itu. Ada yang putih ya. Nah, yang warna, mengapa ada warna merah, ada warna biru, itu ada kaitannya dengan kecepatan benda langit yang mendekati kita itu sebetulnya ya. Jadi benda langit yang mendekati kita itu cenderung apa? Kalau menggunakan analisis efek Doppler itu, kalau benda bergerak mendekati kita, itu frekuensinya pasti bertambah, ya. Frekuensinya pasti bertambah. Frekuensi yang kita tangkap itu bertambah, ya. Nah, ketika benda itu menjauhi kita, ya, frekuensinya akan berkurang. Frekuensinya akan berkurang. Nah, frekuensi benda yang warnanya biru dengan warnanya merah, ya, itu besar mana frekuensinya? Kalau warnanya merah, itu frekuensinya kecil, ya. Kalau begitu, benda langit itu sedang menjauhi kita. Ketika benda itu berwarna merah, ya, benda langit. Jadi kalau kita melihat dari kejauhan, tentu kita kesulitan apakah itu menjauh mendekati. Itu bisa dideteksi dari warna yang dipancarkan oleh benda langit itu. Kalau benda langit itu warnanya merah, berarti frekuensinya itu berkurang. Nah, kalau frekuensinya berkurang, berarti menurut efek Doppler itu benda itu sedang menjauhi kita. Tapi kalau benda itu cenderung warnanya kok kebiru-biruan, itu berarti frekuensinya tinggi. Maka benda langit itu sedang mendekati kita. Nah, itu juga penjelasan dari elektromagnetik, ya, gelombang elektromagnetik cahaya yang dipancarkan oleh benda-benda langit. Tapi ini bisa dianalisis secara relativistik, ya, relativistik. Itu saya kira tambahan dari saya. Halo, masih nyemak atau sudah? Oh, masih, ya, syukur ya. Saya khawatir saya ngomong sendiri nggak ada yang memperhatikan. Ya, syukur. Ada yang perlu ditanyakan?
Belum ada? Belum, Bapak. Belum, ya. Ya, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini dari awal sampai akhir ada manfaatnya, dan ilmu yang Anda dapatkan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan berkah. Bermanfaat dan berkah itu membuat Anda walaupun saat pertemuan ini ada sedikit ilmu yang Anda dapatkan, tapi berikutnya itu Anda punya motivasi ya untuk menambah ilmu itu ya. Jadi jangan berhenti sampai di kuliah saja ya. Anda kalau mengajar itu ya tentu baca-baca buku lain ya, sumber-sumber yang lain. Ada banyak sumber ilmu ya, sumber pengetahuan itu banyak. Jangan hanya Anda puas ketika Anda kuliah ini, yang tentu tidak terlalu banyak kita dapatkan ya. Sama, saya dulu juga begitu ya. Tapi yang terpenting itu ilmu sedikit itu bermanfaat dan berkah. Itu yang terpenting. Kalau ilmu itu sedikit bermanfaat dan berkah, itu Anda punya motivasi untuk menambah dan belajar lagi ya. Menambah dan belajar lagi. Contoh yang paling gampang yang saya alami itu, saya dulu waktu SMA, SMP, SMA itu ikut pondok pesantren ya. Kegiatan di pondok pesantren. Saya belajar tafsir namanya Jalalain, tafsir Jalalain. Tafsir yang terkenal ini ya. Ini di perguruan tinggi pertumbuhan tinggi Islam, di pesantren-pesantren itu tafsir Jalalain itu terkenal dan sudah dipelajari, diamalkan secara luas. Jalalain karena dikarang oleh dua orang yang namanya Jalaluddin Al-Mahali ya, yang seorang kiai, kalau sekarang itu ya guru besar. Kemudian diteruskan oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Jadi ini diperbaiki, ada tambahan-tambahan, makanya tafsirnya namanya Jalalain ya, Jalal 2, maksud Jalaluddin 2. Nah itu saya di SMA, SMP SMA itu hanya sedikit belajarnya karena memang karena sambil sekolah ya, belajar umum. Tapi alhamdulillah belajar tafsir yang sedikit itu kemudian itu lebih banyak bermanfaat ya setelah saya terjun di masyarakat itu ya. Ketika saya jadi ketua takmir, ketika saya diminta untuk ngaji beberapa teman tetangga itu bermanfaat. Kemudian saya belajar itu lebih gampang gitu ya, lebih semangat dan lebih. Demikian pula untuk belajar fisika ya. Itu kalau sedikit yang Anda dapatkan dari perkuliahan, kemudian kalau itu bermanfaat dan berkah, Anda punya motivasi untuk belajar yang lebih banyak dan lebih detail. Itu saya kira ya, kita akhiri ya. Semoga sehat semuanya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Mohon maaf Prof. Mohon maaf Prof, izin mengkonfirmasi. Iya. Gimana ada? Untuk UAS-nya itu tetap jamnya besok di Prof. Ya ngisi tanda tangan aja, tapi nanti saya nilai dari ini ya dikumpulkan ya Indah ya semuanya bahan presentasinya ya. Oh, oke. Bahan presentasinya. Jadikan satu folder, di email ke saya aja ke matlazim@unesa.ac.id ya. Oke, Prof. Berarti tidak ada ulangan tulis nggih, Prof? Nggak ada. Tadi saya nggak ada ya. Oke. Jadi dari ini PPT kalau ada makalah ya makalahnya ringkasan dari PPT itu, atau cukup PPT aja ya kalau nggak membuat makalah ya.
Iya, kebetulan kemarin itu PPT, sebentar saya cek ini, Prof. Ya, silakan. PPT-nya aja, Prof. PPT saja, Prof. Oke. Iya. Biarin. PPT saja kemarin, Prof. Oke. PPT saja kemarin, Prof. Ya, PPT-nya aja ya. Dikumpulkan satu folder dikirim ke saya ya. Oke, siap, Prof. @unisa.ac. Iya. Iya, Prof. Sudah jelas semuanya? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Salam sehat semuanya. Sehat-sehat, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bikin bis, Prof. Izin mengakhiri pertemuan kali ini.